Raja Tentara Bayaran. Bab 151. Saat ini, Huan bisa dikatakan tidak terburu-buru sama sekali. Ia memiliki kekuatan pelatihan energi internal tahap akhir. Kompetisi ini seperti lelucon baginya, haruskah dia memperhatikannya? Setelah mendengar bahwa Shen Lian telah tiba, Huan membawa beberapa murid Sekte Huasan dengan santai dan perlahan berjalan menuju alun-alun di depan gerbang Gunung Loyan. Melihat penampilannya yang santai, dia tidak tahu kemana dia pergi. Bersaing dengan orang lain. Ini lebih seperti menemukan seseorang untuk minum teh dan bermain catur. Shen Lian tidak peduli dengan penampilan Huan yang sembrono dan berdiri tegak di sisi alun-alun, seolah dia tidak melihatnya sama sekali. Faktanya, hingga saat ini, Shen Lian belum memperhatikan Huan. Shen Lian juga mengalami kekuatan pada tahap akhir pemurnian tubuh. Sebelumnya, dia secara khusus meminta Zhao Hongyu untuk menggunakan metode seorang pejuang tingkat ini. Bagi para pejuang yang telah mencapai tahap akhir pemurnian tubuh, energi internal dalam tubuh mereka telah terisi hingga tingkat yang mengejutkan. Ketika mereka mengerahkan energi internal, gerakan dan gerakan mereka dipenuhi dengan kekuatan yang besar. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Pada tahap akhir pelatihan tubuh, kekuatan internal yang dapat dikembangkan oleh seorang pejuang sebenarnya telah terakumulasi. Prajurit saat ini sebenarnya memiliki nama lain, yang disebut tubuh bawaan telah benar-benar terpisah dari kategori orang biasa. Dengan seluruh tubuh dipenuhi energi internal mulai dari meridian hingga otot dan tulang, pejuang tidak perlu lagi mendapatkan kembali energinya. Sama seperti tubuh orang biasa yang dipenuhi darah, tidak perlu dengan sengaja membawa barang-barang di dalam tubuh. Bagaimana kalau menjalankannya untuk mencapai efek merangsang energi? Justru karena inilah para pejuang yang berada pada tahap akhir pemurnian tubuh atau memiliki tubuh bawaan dapat dengan mudah menghancurkan pejuang yang tidak berada di alam di bawah mereka. Meskipun dia sudah mengetahui prinsip-prinsip prajurit di tahap akhir pemurnian tubuh, ini adalah pertama kalinya Shen Lian menghadapi musuh seperti itu. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa bersalah saat ini mengatakan bahwa dia memiliki peluang 50% untuk menang sebelumnya. Faktanya, itu mengandalkan ini adalah metode yang dicatat dalam Yi Jinjing. Secara teoritis, Shen Lian percaya bahwa Yi Jinjing tidak akan mengecewakannya latihan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun selama lebih dari 1000 tahun. Shen Lian adalah jika Anda belum pernah mencobanya, tentu saja Anda akan merasa tidak nyaman. Saudara Shen, Huan sopan. Sambil diam-diam berkonsentrasi mengingat formula dalam Yi Jinjing, Shen Lian tiba-tiba disela oleh suara Huan. Ternyata saat Shen Lian terganggu, Huan sudah berjalan di dekatnya. Kamu sopan. Saya mendengar bahwa seni bela diri Sekte Huasan sangat tajam. Saya memiliki kesempatan untuk belajar dari mereka hari ini. Ini merupakan berkah bagi saya, Shen Lian. Mendengar Huan menyapanya, Shen Lian mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu menjawab dengan keras. Kata-katanya yang tepat membuat para pahlawan seni bela diri yang hadir menghela nafas dengan haru. Seperti yang diharapkan, Sekte Tai Chi memiliki generasi pahlawan, dan sikap mereka tidak rendah hati atau sombong, seperti berjalan-jalan di halaman An. Shen Lian, penerus Sekte Tai Chi, tidak menunjukkan rasa takut apapun. Bukan berarti semua orang seni bela diri takut akan rasa sakit. Seniman bela diri mana yang memiliki kekuatan internal yang belum melalui kerja keras selama bertahun-tahun? Kesulitan apa yang belum kamu alami? Yang benar-benar membuat mereka takut adalah pengembangan tubuh bawaan. Energi batin yang kuat menyerang tubuh dengan setiap gerakan dan setiap gerakan. Serangan para master di tahap akhir pelatihan tubuh tidak hanya mengenai Anda dimanapun yang sakit dan kemudian dilakukan dengan itu, orang yang tidak kuat cukup akan menerima 3 pukulan dan 5 tendangan, bahkan jika mereka tidak terluka parah, kekuatan internal yang mengamuk di dalam tubuh sudah cukup untuk ditahan. Tidak mungkin untuk berhenti menderita karena kekuatan internal yang menyerang tubuh dalam waktu kurang dari setengah bulan. Shen Shaoxia terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa seni bela diri Sekte Tai Chi berasal dari pegunungan Wudang besar dan merupakan warisan seni bela diri yang unggul. Saya datang ke sini khusus hari ini karena seseorang dari Tiongkok ingin mempelajari seni bela diri yang indah dari Sekte Tai Chi. Saya merasa malu untuk mengatakan bahwa saya tidak mengetahui tentang kultivasi Shen Shaoxia sebelumnya, jadi saya dengan gegabah mengeluarkan tantangan, yang menyebabkan situasi ini. Saya harus mengakui bahwa Huan memang seperti yang dikatakan Zhao Hongyu, dan dia tidak bisa lagi berpura-pura. Meskipun dia membenci gayanya, Shen Lian, yang tidak yakin akan kemenangan, tidak dapat berbicara sinis, jadi dia hanya bisa dengan wajah lurus. Dia mengulurkan tangan kanannya tanpa ekspresi, membuat isyarat, tolong.
Melihat Shen Lian memulai dengan tergesa-gesa, Huaan merasa sedikit kesal untuk sesaat. Dia awalnya ingin berbicara lebih lama, agar tidak membiarkan para pahlawan seni bela diri yang menonton kesenangan merasa bahwa pertempuran berakhir terlalu cepat. Dan juga membiarkan dirinya dengan senang hati memamerkan kekuatannya hari ini. Tapi Shen Lian tidak memberinya kesempatan seperti itu. Meskipun dia merasa tidak bahagia, Huaan secara alami tidak bisa menunjukkannya. Melihat tindakan Shen Lian, dia mengangguk perlahan, memeluk Shen Lian sedikit, dan kemudian mengendurkan posisinya. Para pencaksilat yang hadir bukan lagi anak-anak berusia 3 tahun. Melihat pertempuran akan segera dimulai, tentu saja mereka mundur ke tempat yang aman dan segera meninggalkan ruang terbuka yang luas untuk Shen Lian dan yang lainnya. Cuma bercanda, jika seorang master di tahap akhir latihan fisik mengambil tindakan, bukan perkara sepele jika dia menabraknya. Tuan Muda Shen, hari ini kita akan fokus pada diskusi kita. Mari kita berhenti di situ. Bagaimana menurut Anda? Huaan berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan sengaja bertingkah seperti seorang master. Setelah semua orang menyerahkan tempatnya, dia dengan sengaja mengerahkan kekuatan batinnya dan mulai berbicara. Tentu saja, maksud Huaan bukanlah dia benar-benar tidak ingin menyakiti Shen Lian, tapi dia mewaspadai kekuatan di balik Shen Lian. Belum lagi sekte Tai Chi dan Wudang yang tersembunyi di baliknya, yang di seluruh dunia bela diri komunitas seni berani mengabaikan wajah guru Yuan Hui. Tidak peduli betapa bodohnya dia, Huaan, dia tidak akan berani menyinggung dua sekte seni bela diri terkuat di dataran tengah saat ini pada saat yang bersamaan. Kompetisi seni bela diri secara alami melibatkan pemenang dan pecundang, dan pertandingan sparring juga melibatkan pemenang dan pecundang. Huaan, ambil tindakan. Mengenakan pendirian sekte Tai Chi, Shen Lian pertama-tama mengambil posisi bertahan, dan kemudian berkata tanpa menunjukkan wajah apapun. Jelas, Shen Lian tidak setuju dengan apa yang dikatakan Huaan. Kompetisi hari ini dilakukan dengan surat tantangan. Terlebih lagi, Shen Lian sama sekali tidak mengenal Huaan, jadi bagaimana dia bisa mendiskusikannya. Saat ini, yang harus dilakukan Shen Lian sangat sederhana, yaitu melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Huaan dan menjaga martabat sektenya. Sejak awal, Shen Lian menolak memberikan wajah kepada Huaan. Saat hendak mengatakan sesuatu, Huaan disela oleh tangan kanan Shen Lian yang tiba-tiba terulur. Dia tidak menghargainya. Anda harus tahu bahwa dia sedang dalam tahap akhir pelatihan tubuh. Itu adalah Huaan, tapi sekarang Shen Lian tampaknya yang lebih unggul. Mendengar Shen Lian memintanya untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, Huaan segera menjadi dingin dan terbang menuju Shen Lian. Bab 152. Shen Lian, yang sudah berkonsentrasi padanya, membuka matanya lebar-lebar, seolah dia tidak ingin melewatkan detail apapun dari teknik tubuh Huaan. Sejak Huaan berangkat, hati Shen Lian telah tenggelam. Orang-orang kuat di tahap akhir pelatihan tubuh memang bukan sesuatu yang bisa dia tangani sekarang, karena dalam pandangan Shen Lian, Huaan jelas tidak mencoba yang terbaik sama sekali. Jelas ada banyak ruang tersisa dalam gerakannya, tapi meski begitu, Shen Lian masih tidak bisa menemukan kekurangan apapun di tubuhnya. Situasi ini seperti melihat roti kukus yang baru saja keluar dari oven. Meskipun mata Anda melihat roti kukus yang sudah matang dan siap untuk disantap kapan saja, Anda tidak dapat menemukan kesempatan untuk memulainya. Lian menghadapi situasi yang memalukan. Huaan menyerbu masuk. Shen Lian tidak tahu apakah harus bersembunyi atau tidak. Karena tidak ada cara lain, Shen Lian memilih untuk mengabaikannya. Ini juga merupakan metode yang berhasil untuknya, yaitu menutup mata terhadap serangan Huaan dan tidak membela diri, jadi dia mengumpulkan semua kekuatan internalnya dan secara langsung menyerang titik vitalnya. Setelah memutuskan bagaimana menghadapinya, Shen Lian dengan cepat mengumpulkan kekuatan batin yang dia bawa ke tangan kirinya, dan mengayunkannya langsung ke wajah Huaan tanpa berpikir. Melihat reaksi Shen Lian, Huaan mengangkat bibirnya sedikit. Dia tahu bahwa Shen Lian melakukan ini karena kebutuhan, tetapi dengan kesenjangan kekuatan yang sangat besar, bahkan jika dia putus asa, itu tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali bagi Huaan. Ini tidak berarti bahwa pukulan Shen Lian tidak dapat membahayakan Huaan. Bagaimanapun, Shen Lian juga seorang pejuang di tahap tengah latihan tubuh. Jika dia memukul wajah dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika Huaan tidak dapat terluka parah, tidak dapat dipungkiri bahwa hidungnya akan memar dan wajahnya akan bengkak. Meskipun kekuatan internal dari tubuh bawaan adalah kapasitas dan kecepatan penyembuhan dapat menghancurkan para pejuang di bawah mereka, namun sifat kekuatan internal tidak banyak berubah. Setiap orang adalah cerminan kekuatan internal.
Meskipun pukulanku padamu akan mengurangi banyak kekuatan penghancur, tidak mungkin tidak ada serangan sama sekali. Alasan mengapa Huaan tidak peduli dengan pukulan Shen Lian adalah karena pukulan Shen Lian tidak bisa mengenainya sama sekali. Dia memiliki kecepatan pemulihan yang lebih tinggi daripada reaksi tubuh Shen Lian dan kecepatannya secara alami jauh lebih cepat daripada Shen Lian ya. Ketika pukulan Shen Lian hampir mencapai wajah Huaan, dia sedikit memiringkan kepalanya dan dengan mudah menghindari pukulan Shen Lian. Sambil menghindari tinju Shen Lian, tinju Huaan juga tiba. Shen Lian, yang tidak pernah berpikir untuk menghindarinya sejak awal, menerima pukulannya dengan kuat. Ketika tinju Huaan menyentuh dadanya, tiba-tiba, Shen Lian merasa dirinya tercekik. Kekuatan internal yang dingin menembus ke dalam tubuh Shen Lian seperti ular berbisa. Pada saat itu, Shen Lian merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat yang sama, tubuhnya terasa seperti palu godam mengenai dadanya, dan dia langsung dari dadanya. Dia terbang kembali dari tempat dia semula berdiri. Oh tidak, keterampilan Huaan meningkat lagi. Zhao Hongyu mengertakkan gigi dan berbisik dengan sungguh-sungguh setelah melihat adegan ini. Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi seorang pejuang dengan tubuh bawaan sudah dalam situasi putus asa. Sekarang Huaan telah meningkat selangkah lebih maju, Shen Lian tidak memiliki peluang untuk menang. Wu Yilian secara alami memperhatikan perubahan di Huaan, dan tubuhnya sedikit gemetar ketika dia berbicara. Jika bukan karena aturan dunia, Wu Yilian akan menghentikan pertempuran tidak adil ini menang dan melakukan sesuatu yang bodoh. Sulit untuk mengatakannya sekarang, mari kita terus mencari. Zhao Hongyu tidak memiliki kecemasan yang sama seperti Wu Yilian. Kekuatan internal Shen Lian memiliki kemampuan supernatural berupa daging dan tulang. Dengan kekuatan manusia super di tubuhnya, tidak ada yang bisa mengatakan seberapa besar kekuatan bertarung yang dapat diberikan Shen Lian. Shen Lian gagal mengalahkan Huaan, itu bukan masalah besar, itu hanya cedera. Di mata Shen Lian yang memiliki kekuatan batin supernatural, apakah ini bisa dianggap masalah besar? Saudara Zhao, saya pikir Anda harus menghentikan kompetisi seni bela diri. Jika ini terus berlanjut, cedera pada Xiao Shen akan ringan, tetapi kehilangan tulang akan menjadi masalah besar. Melihat bahwa Zhao Hongyu tampaknya tidak terburu-buru, Xiao Xin di samping mulai membujuknya. Dalam pandangan Xiao Xin, jika seorang pemula seni bela diri seperti Shen Lian mengalami kerusakan tulang dalam kompetisi yang membosankan, itu pasti akan terjadi menjadi bencana. Ini merupakan kerugian besar bagi dunia seni bela diri Tiongkok. Kakak senior Xiao, tolong berhenti mempersulitku. Apa menurutmu dengan karakter kakakku, dia akan mengaku kalah sekarang setelah aku menyerang. Haha, jika apa yang kukatakan berhasil, dia akan menyerahkan tantangannya pada Huaan dahulu kala. Petik 2. Mendengar perkataan Xiao Xin, Zhao Hongyu memutar matanya tanpa daya. Zhao Hongyu tahu sedikit tentang karakter Shen Lian. Ketika dia memutuskan untuk bersaing dengan Huaan, apalagi terluka, dia mungkin siap secara mental untuk mati bujuk dia. Shen Lian tidak akan muncul di sini hari ini. Oh, ini Huno. 20, sayang sekali, sayang sekali. Melihat ekspresi tak berdaya dari Zhao Hongyu dan Wu Yilian, Xiao Xin tidak lagi mempersulit mereka. Memang, dia sudah membujuk mereka jika dia bisa. Sekarang Shen Lian telah tiba di lokasi kompetisi, itu bisa menjelaskan banyak hal. Kakak senior Xiao, kamu tidak perlu merasa kasihan pada Shen Lian. Kompetisi baru saja dimulai. Sulit untuk mengatakan seberapa jauh kompetisi ini akan berlangsung. Melihat Xiao Xin memukuli dadanya dan berteriak kasihan pada Shen Lian, Zhao Hongyu segera tidak tahan. Kecuali orang-orang di departemen ke-9 mereka, dan paling banyak Master Yuan Hui, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Shen Lian memiliki kekuatan untuk membangun otot. Secara internal, kemampuan, kerusakan tulang yang dikhawatirkan Xiao Xin saat ini, sebenarnya di luar pertanyaan Shen Lian. Sejujurnya, Zhao Hongyu bahkan menantikannya sekarang. Lagi pula, tidak ada yang tahu seperti apa tubuh yang diciptakan oleh kekuatan internal Shen Lian. Apakah ini lebih berguna daripada tubuh aslinya? Ini. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dikatakan? Xiao Xin menatap Zhao Hongyu dengan marah kali ini. Saat semua orang berbicara, Shen Lian dan Huaan sebenarnya telah melewati beberapa gerakan. Setelah Huaan terbang, memiringkan kepalanya untuk menghindari tinju Shen Lian dan meninjunya, seluruh pertempuran yang membosankan berkembang ke arah satu sisi, dan Xiao Xin tampak tak berdaya dan marah. Alasan mengapa pertarungan itu membosankan adalah karena Huaan ini benar-benar penindas. Dengan keahliannya sendiri, dia benar-benar mempermainkan Shen Lian.
Setelah mengalahkan Shen Lian di ronde pertama, Hua An terus menyerang dengan cara yang sama. Begitu Shen Lian berdiri, Hua An akan memukulnya. Tanpa kecuali, apakah Shen Lian bersembunyi, melawan, atau bertarung mati-matian, dia akhirnya akan disingkirkan oleh Hua An. Bersambung.